Langsung aja George, mau mulai? Baik. Halo semua. Topik hari ini namanya accessibility. Bagaimana cara implementnya dan apa keuntungannya kalau kita implement. Topik ini untuk utama fokus kepada developer ke sisi teknis, ada seberapa untuk bisnis dan sedikit juga untuk desain. Mari kita mulai. Hari ini akan menyangkut seperti ini. Kita mulai dengan pertanyaan mengenai aksesibilitas untuk topik-topik yang akan saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke informasi mengenai aksesibilitas, informasi dasar. Lalu argumen, kenapa aksesibilitas itu penting. Kita maju ke question and answer pertama, dan kita lanjut ke demo untuk fitur, bagaimana cara implement fitur tersebut. Dan ditutup dengan question and answer, lalu closing. Perkenalkan, nama saya Antonius George Sungriwan, saya iOS developer di Tada. Sudah total 4 tahun saya coding. Awalnya dari Java, pindah ke Android, lalu gara-gara Apple Academy ada di Indonesia, saya ikut juga dan belajar iOS. Dari situ saya belajar dari sisi desain dan juga dari sisi programming. Saking pentingnya ilmu saya dari desain dari Apple Academy, saya bawa itu ke waktu kita rewrite iOS Tada versi kedua, agar lebih cepat dan juga lebih enak dipakai. Mari kita mulai. Untuk yang mau bertanya, ini linknya untuk Slido. Di chat nanti juga ada. Kalau ada pertanyaan, mohon ditanya. Untuk memulai, kita harus bertanya dulu. Kenapa, apa, di mana, siapa, dan bagaimana. Tentu, untuk mengerti aksesibilitas, saya akan mulai pertanyaan. Seperti, apa itu aksesibilitas, apa aja tipe disabilitas, dan apa aja fitur untuk menghandle, untuk menangani disabilitas. Lalu kita masuk ke kenapa. Kenapa ini penting, kenapa ini membuat desain lebih bagus, dan kenapa ini penting buat otomasi. Dan kita tutup dengan bagaimana cara mengimplement accessibility label, apa implement dynamic type, dan juga bagaimana cara tes fitur-fitur yang kita udah masukin untuk aksesibilitas. Kita mulai dengan apa? Apa itu aksesibilitas? Secara simpel, tetapi kadang banyak yang lupa, aksesibilitas ini adalah kualitas sesuatu yang mudah didekati, dicapai, dimasuki, bicara dengan, gunakan, atau mengerti. Ini definisi yang paling luas dan juga yang paling jelas kenapa aksesibilitas itu penting. Karena ini lebih dekat kepada usability atau ease of use. Seberapa gampangnya digunakan. Seberapa poin-poin penting dalam pembuatan aplikasi atau pembuatan produk atau apapun yang digunakan oleh orang. Nggak ada ngomong disabilitas doang loh di sini. Disabilitas adalah bonus di atasnya ini. Tapi core-nya adalah seperti definisi tersebut. Seberapa mudah untuk menggunakan, memakai, masuk, bicara dengan, atau mengerti. Dan kita akan lanjut ke contoh. Ini film Avengers. Saya yakin kalian sudah nonton, kalau belum sama kita. Mereka nggak bikin film Avengers bahasa Indonesia. Silakan bayangkan Robert Downey Jr. ngomong pakai bahasa Indonesia. Sayangnya tidak. Yang dilakukan oleh banyak di dunia sekarang adalah kasih subtitle. Kita nonton di bioskop manapun ada subtitle, terutama kalau film luar negeri. Karena ini aksesibilitas bagi kita di Indonesia yang mayoritas tidak ngomong bahasa Inggris yang dibuat oleh film tersebut. Walaupun fitur aksesibilitas subtitle ini dihitung untuk mereka yang tidak bisa mendengar. Ini adalah contoh keuntungan di mana kita buat fitur buat satu grup yang ternyata menyebar ke banyak orang. Mari kita lanjut ke
tipe disabilitas. Tadi saya udah ngomong untuk yang tidak bisa mendengar. Dari CDC atau organisasi di Amerika yang ngurus penyakit dan kesehatan, kita lihat 9 tipe dari visi, gerakan, pendengaran, berpikir, mengingat, belajar, dan seterusnya. Ini yang official, yang benar. Tetapi banyak juga yang mensimpelkan jadi 4 ini. Visi yang melihat, dari penglihatan nggak bisa melihat atau ada kendala dengan penglihatan, seperti saya sendiri dengan mata yang satu. Gerakan, seperti tidak punya tangan atau tangannya itu lagi cedera. Pendengaran, tidak bisa mendengar atau pendengarannya kurang untuk seberapa nada tertentu. Dan mental, seperti ASD atau Autism Spectrum Disorder. Ini adalah kategori yang luas. Dan tentu banyak juga yang dibuat untuk mereka yang mempunyai disabilitas tersebut bisa menggunakan hal-hal. Seperti untuk visi, kita punya voice over, di mana dibacakan teks di layar. Dynamic type, atau membuat teks lebih besar. Buat visi, agar mudah membaca sesuatu yang di layar. Subtitle, seperti contoh, untuk pendengaran, dan assistive touch, untuk gerakan. Dimana kita nggak harus mengingat tombol-tombol yang aneh, kita dikasih satu item unik di layar, tinggal klik itu, dan kita bisa melakukan banyak hal di HP. Saya yakin seberapa sudah enable tersebut. Tapi hari ini kita akan fokus ke dua ini. Untuk disabilitas visi, penglihatan, kita akan fokus ke voice over dan dynamic type. Voice over, kalau kalian pegang iPhone sekarang, kalian bisa enable ini. Ke settings, accessibility, dan voice over. Teks kalian akan dibacai. Seberapa enaknya, kalau kalian malas ngebaca SMS atau email, nyalain ini, taruh di layar, lalu tinggal. Kalau teksnya panjang, kalian bisa tinggalin, dibacain terus. Selanjutnya, kita lihat dynamic type atau teks yang besar. Kalau lihat dari contoh di sebelah kanan, teksnya itu lebih besar dari biasa. Karena kita ke settings, accessibility, display size, dan larger text. Kadang nggak harus sebesar yang di contoh di situ. Tetapi kita bisa atur seberapa enaknya. Mungkin kita lebih enak yang kecil, karena mata kita masih tajam, atau enak yang besar, biar mudah baca. Kedua itu adalah opsi. Dari berbagai banyak fitur, tapi ini adalah fokus kita. Kalau saya ingin mengingatkan kalian lagi, kalau ada pertanyaan, silakan masukin ke Slido. Saya standby untuk menunggu pertanyaan kalian. Baik, mari kita lanjut ke selanjutnya. Kenapa? Kenapa harus tahu accessibility? Well, kenapa accessibility itu penting? Kenapa harus kita berikan waktu untuk implement atau waktu untuk mikirin atau apapun? Well, bagi user kita, bagi user aplikasi atau produk, ini perbedaan antara bisa pakai atau enggak. Di Indonesia sendiri ada 240 miliar orang. 240 juta orang. 3,5 jutanya tersebut ada kebutaan. Ini yang membedakan mereka bisa pakai atau tidak. Mayoritas tentu mereka nggak perlu, tapi mereka yang sangat membutuhkan, ini membedakan antara bisa nggak saya gunakan atau ini hitam, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi ini cuma sisi user. Apa kalau bisnis? Well, karena kita ini tada, bisnis kita itu adalah retention, di mana kalau kita ingin user tetap pakai terus, bikin happy. Dan kalau kita implement sesuai dengan riset ini, kalau kita implement accessibility, makin mudah untuk dapetin user. Orang lihat iklan, langsung download aplikasi, pakai dan happy. Makin gampang retention. User udah happy pakai aplikasi ini, masa pindah ke sih yang ribet? Karena ini,
Kalau kita nggak bikin aplikasi kita accessible, nggak mudah digunakan, orang bisa nggak pakai, or orang akan kabur, customer akan pergi. Accessibility emang penting buat bisnis. Kalau kalian dari sisi bisnis, bisa tinggal dulu dan mulai riset. Dan lihat apakah dampaknya kalau kita implement accessibility ke bisnis tersebut. Untuk designers dan berbagai, saya ingin mengingatkan ini. Accessibility itu ngebahas kualitas sesuatu yang mudah didekati, dicapai, dimasuki, bicara dengan, digunakan, atau dimengerti. Ini adalah usability. Dan mari saya ingatkan kamu, kenapa accessibility ini bisa membuat desain kamu lebih bagus. Gak cuma buat desainer doang, tapi buat programmers. Masih ingat yang ini? Kalau kalian lakukan ini, di HP kalian, atau mau Android pun atau iOS, ubah setting kalian, set teks kamu raksasa gede, coba pakai aplikasi, kamu akan ngelihat seberapa banyak desain yang hancur. Seberapa banyak yang tiba-tiba nggak bisa dipakai atau nggak enak dipakai. Dan ini ada challenge. Ini adalah tantangan, hey, apa yang terjadi kalau tampilan aplikasi ini besar? Atau apa yang terjadi kalau teks di layar ini besar? Apa yang berubah di tampilanku? Buat designers, itulah. Buat programmer, bagaimana cara implementnya? Kita lihat dari contoh ini, kalau fotonya bisa menghilang, tapi UI masih bagus, masih connect semua. Ada seberapa triknya, ada seberapa caranya. Nanti akan dibahas. Dan ini buat teknis sekali. Kenapa aksesibilitas membantu otomasi? Mari saya kenalkan kalian ke satu hal kecil yang bisa membuat aplikasi kamu lebih enak dilihat. Kalau dalam ngomong otomasi. Accessibility identifier. Atau ya identifier. Ngasih tahu elemen apa di layar, namanya apa. Ini contoh dari aplikasi Tada sendiri. Di sebelah kiri layar ada yang nggak pakai accessibility identifier. Ini sebelum saya implement. Kita bisa lihat membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 tahap. Cuman buat nge-tap sebuah button. Kalau kita lihat yang sudah saya implement, cuman 4. 4 button yang diklik, 4 button yang 4 hal yang dilakukan untuk menemukan apa yang harus diklik. Perbedaannya jauh, dan saya yakin di mata kalian mana yang lebih enak dilihat. Dan juga mana yang lebih gampang untuk diotomasikan. Kita punya ID yang penting, yang bisa mungkin berubah, atau mungkin dipakai untuk ngecek apakah ada elemennya atau tidak. Tidak yang nggak ada accessibility identifier. Oke, mari kita lanjut ke selanjutnya, yaitu automated screenshot, atau secara otomatis nge-screenshot layar kamu. Ini salah satu fitur dari Fastlane, tools buat nge-automasiin aplikasi untuk rilis. Sayangnya kita nggak menunjukkan ini nanti. Tetapi kalau kalian buka documentation-nya di link di bawah, kamu bisa lihat ini. Yang dilakukan hanyalah cuma memanggil simulator, dia akan buka, dia akan load semua yang diperlu, dan dia akan screenshot layar-layar HP-mu. Misalnya buat home screen, atau buat kalau user melakukan sesuatu, atau user lagi interaksi, di screenshot semua, untuk semua bahasa. Di mana kita sekarang ada di step yang global, atau mungkin aplikasi Anda mau expand ke luar negeri, mungkin satu bahasa itu nggak cukup, bahasa Indonesia. Tapi kita mau expand ke bahasa-bahasa yang di luar. Nah, dari situ, cuman panggil dan disiapkan,
ditaruh semua di folder. Gabung itu dengan yang lain, kamu bisa nge-frame itu buat misalnya kamu ada gambar khusus teks di layar atas yang biru atau yang apa di luar bilang the best app ever. Lalu mungkin juga kamu tambah lagi fitur di mana di-upload juga ke App Store Connect. Semua gabungan ini mulainya dari accessibility identifier, bagian dari UI testing tersebut. Oke. Kita udah di ujung. Bentar lagi kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Atau semua pengen lihat code-nya Swift nih, langsung segera. Kalau yang ingin langsung, saya udah siapin antara yang short-nya atau yang pendeknya atau yang full link ya GitHub. Oke, mari kita mulai. Saya berharap semua tadi sudah download. Sudah semua? Oke. Mari kita mulai. Aplikasinya harusnya waktu kamu download, langsung build, harusnya jalan. Ini saya menggunakan Xcode paling baru di komputer ini. Di iOS Big Sur, Xcode 12.3. Sayangnya Xcode tersebut ada bug, di mana ini terjadi. Jadi kalau kalian bingung kenapa navbar-nya warna kuning, ini juga terjadi di Apple tersebut. Akan di-fix suatu ketika. Aplikasi ini namanya Chatbase, atau itu awalnya inginnya. Tapi sekarang saya ubah itu sebagai bot chat. Kita akan ambil contoh 8ball bot. Ini aplikasi di mana ada chat. Halo. Oh, dia nggak bahas, dia ngajak balik. Kita harus kasih pertanyaan, misalnya, how are you? Dan kita akan dapat jawaban. Kadang harus ditanyanya yang jawabannya itu yes atau no. Atau kadang maybe, tapi inilah aplikasi yang akan saya tunjukkan. Kita mulai dari yang paling simple. Kita harus tahu dulu, apakah aplikasi ini accessible atau tidak. Kita mulai dengan dari Xcode di kiri atas. Kita pilih Developer Tools. Kita akses. Kita pilih yang ini, Accessibility Inspector. Kita tekan. Oke, dari sini kita ganti prosesnya ke simulator. Kita buka simulator kita. Dan Description for element unavailable. dengar itu, Bahar? Dengar. Apa nih, George? Coba kita tes. Help, I am 8ball bot. I will answer all your questions. Kedengaran suara itu? Oh, iya. Description for element unavailable. Dengar kan? Kedengeran. Baiklah. Description for element unavailable. Kalau kita perhatikan, I am 8ball bot. I will answer all your questions. teks ini udah otomatis ada voice over-nya. Ini magicnya dari Apple. Dia paksa, udah dia bikin semua dari background. Tetapi, kalau kita lakukan ini, Send button. ini nggak membantu sama sekali. Send apa? Description for element unavailable. Ini text box, dia nggak kasih tahu ini text box apaan. Description for Dan kalau element kita back, unavailable. Description for element unavailable. 8ball bot. nah ini baru dapat lagi. 8ball bot. Ada seberapa? Description for element unavailable. Ada seberapa Apple bisa tangkap, seberapa tidak. Secara dasar, Apple sendiri udah support. Tetapi nggak selalu. Mari kita bikin aplikasi ini accessible. Yang paling pertama dan yang paling simple yang bisa dilakukan oleh semua orang adalah dengan memasukkan ini. Mana nih yang tadi? Waktu kita ini kan, yang tombol send-nya itu. Tombol send, kita copy. Kita taruh di sini aja deh. Tombol send dot accessibility label. Kita bilang send message. Kita run.
Tarik ini, buka ini, masuk ke sini, dan Send message, send message button. sekarang Apple kalau kita tes di HP beneran akan sesuai. Description for element unavailable. Move on to next. Itu satu. Yang kedua tadi waktu kita input. Dan kalau kita lakukan tadi yang sama akan dapat hasil yang sama juga. Selanjutnya, masih ingat kan waktu kita iniin message? I am 8-ball bot. I will answer all description. I am 8-ball bot. I Ini udah am di-detect 8-ball semua. description for element unavailable. Semua udah oke. Apakah gambar bermasalah? Oh, 8-ball bot. oke, udah oke. Baik, cuman gitu doang. Nggak ada 5 menit. Emang seperti itu doang, nggak ada 5 menit. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Kalau yang penasaran apa yang barusan terjadi, saya cuma nambahin satu line of code untuk setiap elemen yang mau dibahas. Sekarang lebih seru lagi. Sekarang saya ingin teks ini, kalau user set HP-nya ini raksasa, kalau kita ambil contoh dari sini, kita pindah ke sini, saya mau misalnya ini, cuman ini doang yang berubah. Oke, saya pengen teksnya ini gede, mata saya lagi sakit nih, karena memang komputer saya jauh. Yang kita lakukan hanya lagi nih. Kita pilih elemen yang di layar ini. Kita scroll, kita cari. Ini dia kau. Dynamic type. Nyalahin. Lalu kita pindah ke sini. Untuk code, kita lakukan ini doang. Kita pilih misalnya ininya body. Body. Dia tipe fontnya itu body. Dengan dynamic type, kita run. Dan sekarang kamu udah run? Oh, kamu baru run. Wow. Oke, itu terlalu gede kah? Kita kecilin. Kita gedein. Kita kecilin. Kita gedekan. Kita kecilin. Semudah itu. Dan enaknya dinamis. Move on to next. Sekarang apa yang terjadi kalau kita masuk ke dalam? Kita ingin dari sini masuk. Ini teksnya kecil. Tapi kan kita tadi setnya gede. Nggak berubah di bawah. Ini yang berubah. Oke, mari kita ubah selanjutnya. Untuk user, kita lakukan ini dari code aja. Misalnya ya kita males lah. Masa sih coding ini semua tampilan semua kan berat. Yuk naruh layouting apa segala. Taruh di font semua, UI font. Font dot init preferred text style dot body. Nah ini user, kita nggak mau, kita bukan user dulu, kita mau sayangnya ke bot deh, biar bot yang dapat cinta pertama. Ini oke. Dan sekarang kita punya teksnya berubah juga sesuai. Ini lewat code. Tapi ada, kalau kamu punya custom font, nggak susah sih. Mari kita ambil contoh di user. User dot font. Sebenarnya sih lebih kompleks ya.
font sama dengan font. Ini name seharusnya ini benar nih. Kalau saya salah, Helvetica. Kita kasihnya 13. Kita kasih tanda seru. Jadi kalau salah saya ini error. Let metric. Font metric. UI font, jadi dia ngambil data fontnya ini apa. Lalu font metric ini ngasih tahu fontnya ini seapa, kayak apa. Kalau gitu kita tinggal ambil ini aja UI font metric. For type ini kita ambil body. Jadi textview.font sama dengan metric.scaled for font. Yang jadi dikasih tahu nih, waktu dibilang textview.font, fontnya buat textview di sini, isi dengan metriknya, scale fontnya ini apa, scale fontnya berapa, dan scalingnya ke siapa. Yang saya ambil nih Helvetica, standarnya Apple, harusnya. Takutnya saya salah nih, salah tulis. Crash nggak ya? Halo? Oh, nggak crash. Bagus. Seperti yang saya janjikan. Ini. Oh, kita nggak update. Oke, mereka update. Baik. Sudah. Itu saja. Bahar, Oke. that's it. Ada yang nanya nih. Kalau di web ada fitur voice over kayak di mobile app tadi nggak? Web ada. Sayangnya saya lupa di mana. Mari saya tunjukkan dengan website. Kita buka Google. Web biasanya ada dua yang handle. Satu dari operating systemnya. Kalau nggak operating systemnya, dari itunya. Operating system ada, kalau nggak mereka punya alat sendiri yang ngebaca. Tetapi accessibility sendiri, kayak voice over tadi, di-handle sama device. Seperti ini, kan user bisa tahu nih, oh ini link namanya Gmail, teksnya Gmail. Kalau kita lihat dari accessibility, sabar. Nah, ketutupan. Pergi kau. Kamu nggak pergi juga. Nah, voice over utility. Seperti ini untuk Mac. Yang kita harus lakukan hanyalah shift ini tadi. Oh, harus aktifin dulu. Oke. Welcome to VoiceOver. VoiceOver speaks. VoiceOver on Firefox, Google Window, Google Web Content as keyboard focus. You are currently on web content. To enter the web area, press Control Option Shift down arrow. Control Option Shift. Menu 14 view image. Menu 22 items back. Menu 17 menu 22 items. Closing menu link Gmail. Closing menu link Mozilla Firefox group. Carry. Applicant Gamma Google Web Content. You are currently on web content. To enter the web area, press Control Option Shift Application Control Center VoiceOver off. Oke, maaf tadi Bahar. Jadi rata-rata seperti itu. Web yang handle antara OS-nya, operating system-nya seperti Windows atau Mac, atau mereka punya device sendiri. Kalau nggak dari situ, mereka akan pakai yang dari OS seperti tadi. Halo? Halo. Oke, yang nanya? Yang nanya kejawab ya, mudah-mudahan. Berarti bisa dari bawahnya juga. Wah, gue jadi nggak bisa keluar nih, George, dari accessibility-nya. Nah, seru kan? Control, Shift, sama Option.
Di HP nih. Oh, di HP ya? Nantilah kita cari. Iya. Selamat berjuang. Exit voice over. Ya wes. Kenapa gak gambar? Oke. Sudah bisa keluar Anda? Sudah. Baiklah. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Kalau enggak sudah nih. Atau kita ada lagi? Berarti kalau disimpulin, accessibility ini lebih ke apa? Lebih hal-hal yang harus diperhatikan pas kita ngedevelop aja kan, George? Ya cuman develop. Dari semua sisi. Iya, Betul. maksudnya ketika ngebikin produk gitu. Nah, itu di step yang paling pertama. Lalu turunnya ke development-nya. Development-nya sendiri pun juga sebagai yang saya contohin cukup mudah kan? Cukup mudah kayaknya buat teman-teman pada. Apalagi kalau aplikasinya udah jadi. Nggak harus full, tapi at least seberapa step yang harus dilakukan lah. Dan tentu jangan lupa testing. Ini yang saya tunjukin, Accessibility Inspector, udah include untuk semua Xcode. Dan juga kalau kita putar, dia bisa nggak ya? Ya. Nggak bisa, George. Kayaknya di luar. Nggak bisa. Dia nggak ngedetect kontennya. Dia harus lewat itu. Ya itulah. Berarti yang dia baca sebenarnya UI-nya ya, yang udah jadi. Ada ya UI yang udah jadi atau konten di ini apa labelnya. Oh, label. Seperti yang saya tunjukkan tadi, button ini nggak ada nama apapun. Kalau kita biarin aja, kode namanya itu, nama filenya itu send, kirim. Tapi kita nggak tahu kirim apa. Contoh gambar kan, kadang gambar kita punya apa gambaran Text. sesuatu, nama filenya ada, tapi juga ada yang kita mau kasih tahu ke user ini gambarnya apa nih. Mana ya? Nah, ini dia. Sudah? Nggak ada pertanyaan? Udah, teman-teman. Nggak ada yang nanya lagi nih. Mumpung ada George nih. Nggak nyesel nanti kalau nggak nanya. Kalau nggak, ntar topik selanjutnya nih belajar coding Xcode nih. Oh, biar semuanya jadi bisa iOS ya? Syaratnya semuanya punya Mac. Atau setidaknya bisa jalanin Xcode. Bisa. Gampang itu, George. Iya, M1 murah kan? Ini ada yang nanya lagi nih, George. Ya. Dari pengalaman George, apakah setiap fitur yang dibuat harus selalu dites accessibility-nya? Kalau iya, gimana cara kamu buat nentuin poin-poin yang harus di-cover sama si accessibility ini apa aja gitu? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Sayangnya kalau web nih, ini standarnya udah jelas. Sabar, saya ingat. WACAG. Sabar. Web Accessibility. WAG 3.0. Enggak, bukan. Web Accessibility Guidelines. Nah, Web Content Accessibility. Kalau ditanya untuk standarnya, yang paling bagus ini Web Accessibility Guidelines. Emang ngomongin web. Tetapi mereka itu
semuanya ini bisa cukup general. Aku malah ke sini lagi sih kau. Oh, kamu malah ke sini. Implementation report, latest published version. Nah, di sini kalau mau paling drill down detail, ini yang paling benar. Simpelnya, pastikan ini aja. Kalau tools yang pertama, toolsnya itu bisa dipakai. Kayak tadi, voiceover bisa digunakan. Satu. Yang kedua, warna nggak bermasalah. Warna kita bisa lihat contoh di sini. Pemilihan warna itu kontrasnya bagus. Simple. Misalnya saya iseng kita cari tadi. Kita pingin warnanya bagus. Kita gabung warna yang aneh-aneh dulu deh. Dan yang terakhir, ya itu, cuma dua. Pastikan tools dan user kayak tadi, accessibility label bisa, dan warna. Itu doang yang big. Seterusnya mungkin kamu bisa dipertimbangkan. Nggak semua harus diimplement. Nggak semua. Seberapa make sense, seberapa nggak terlalu. Tergantung dari keperluan aplikasi atau produk tersebut. Kalau expand ke luar negeri, seberapa negara lebih stringent lagi. Pengennya itu keras, ada harus standar ini, standar itu. Atau juga ada keperluan khusus, kayak misalnya ini dia kalau ngelihat motion gerakan terlalu banyak, dia akan muntah atau pusing atau berbagai macam. Semua ini adalah consideration, semua ini penting. Paling bagus aplikasi kamu itu aksesibel semua, paling bagus. Tapi tentu kan kita nggak bisa. Pick and choose, apa yang penting, apa yang enggak. Yang core selalu teks. Teks itu kamu bisa gunakan, bisa baca, bisa mengerti. Dan saya yakin banyak juga resource yang untuk membantu membuat produk kamu itu aksesibel dari desainnya. Tinggal implementasinya doang. Apakah cukup menjawab? Kalau ininya George, kalau penerapannya gimana nih kamu? Udah dilakukan atau misalnya diambil beberapa poin doang biasanya? Ambil poin yang bisa. Di Ambil poin yang aplikasi bisa. sekarang udah seberapa saya lobby untuk warnanya nggak terlalu parah. Warna yang simple, warna yang simple dan juga warna yang ngekontras. Si teks seberapa flow utama, seberapa udah mulai setidaknya aksesibel lah, udah bisa dicek dengan ini. Saya ada nggak aplikasinya? Nah, aplikasi Tada kita. Yang paling pertama yang saya lakukan hanya di sini. Di mana kontennya sendiri dibacakan. Seterusnya masih on progress atau ongoing reset. Seperti yang tadi saya bilang, kalau teksnya mau besar atau kecil, atau warnanya mau di-invert. Invert warna pun juga lagi trending belakangan ini. Maksudnya Kalau gimana? kalian lihat dark mode, itu contoh invert warna. Ya, ini nggak bisa dark mode. Dark mode dan increase contrast. Bagaimana, Bahar? Mudah-mudahan ngejawab ya, Mas Anonymous nih. Ya, Ada lagi nih. Ada cara buat automate testing accessibility nggak sih? ada, sayangnya itu dikit yang bisa. Kemarin Google rilis namanya kalau nggak salah, coba Google Automated Testing. Google ada, bla 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 bla.
Ada automated testingnya dari Google, satu. Ada juga yang dari IBM. Kalau nggak salah IBM pakai ini juga. Kita cek Google aja. Kalau web lebih enak lagi nyebelinnya. Mereka banyak yang sayang. Kalau web, kau bisa pakai WebAIM checker. Mereka ada ininya apa? Kalau nggak salah mereka punya ininya, extension. Oh ini. Nah, ini Android dan nanti paling ada yang iOS. Tapi sayangnya cuma segitu. Ada lagi pertanyaan? Udah sih pertanyaannya. Jadi nanti itu bentuknya skor gitu atau gimana George hasilnya? Kalau web enak, dia ada satu dikasih tahu isu apa, dikasih tahu isunya apa dan tunjukin. iOS juga ada sih. Kayak contohnya ini, saya jalan di sini, saya di sini, klik audit. Tadi dia ngecek layarnya apa masalahnya nih. Tunggu sebentar. Android juga ada. Kalau Android kamu harus download aplikasi. Namanya Accessibility Scanner di Play Store ada. Dia minta akses buat banyak hal, tenang, ini dari Google. Dan tinggal dia munculin apa namanya? Bubble. Macam bubble pop-up gitu. Buka ke layar yang kamu mau tes. Klik, tadi dia langsung nge-scan. Apa aja nih masalah? Kamu lagi auditing. Selama ini ngaudit, ini dia. Berarti dia langsung satu apps gitu ya? Bukan cuma satu halaman? Yap. Ini buat macam-macam. Dia ngecek apa segala. Kalau nggak seingat saya, nilai kalau web accessibility lebih gede deh. Kalau nggak salah, Google punya ini kan, Lighthouse. Ya kan? Tools Lighthouse-nya betul. Yang web mana nih? Ajis harusnya. Aziz, muncul. Seingat aku, Lighthouse dia juga ngitung skor buat accessibility. Selain performance juga. A/B testing, internal browser extension, blablabla. Jadi emang ada efeknya lah, mengimplement kecil-kecil. Yang menarik juga untuk Google sendiri, yaitu dalam web itu kan ada namanya image, ini kan alt image ya, alt text di image. Ini juga di web dipakai untuk ngebaca ininya teks di layar, teks gambar di layar, ngasih tahu deskripsi image-nya. Ini juga dipakai sama web spider-nya Google untuk dapetin informasi image-nya tersebut. Jadi ya jangan isi yang aneh-aneh dan juga jangan lupa isi biar dapat link yang bagus. Biar rankingnya bagus. Oh masih audit nih. Jangan kamu crash nih ngaudit aplikasi Tada. Kamu mau nggak malah ini? Kita close dulu ada kamu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Oh, jadi komplain apa nih? Wow. Oh, kontrasnya nggak bagus. Kenapa kontrasnya nggak bagus? Oh, rasionya kecil. Ya sih, rasionya kecil. Maafkan saya. Ya. Oh, ini juga kontrasnya nggak bagus. Hit area-nya kecil. Harusnya nih, yaitu tingginya 44.
Dikasih tahu lagi, buttonnya juga terlalu kecil, sama 4 minimal. Teksnya ini nggak bisa disentuh, harus di-declare dulu. Hey, saya ini accessibility element. Oh, bagian ini juga nggak ada dynamic type. Inilah hasil audit. Hai. Lumayan jelas ya. Ya apa Ya. yang harus. Baiklah, sepertinya itu ya. Ada tambahan lagi pertanyaan? Udah sih nih. Kayaknya udah pada ngerti, tinggal praktek aja.